Subhanahu wa taala yang saya cintai, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya. Alhamdulillah Allah masih paling kita semuanya umur sampai malam hari ini, malam ke-27. Semoga di sepanjang bulan Ramadan ini apa yang kita lakukan dari berbagai macam bentuk ibadah dan usaha kita untuk taat kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memudahkan kita untuk sampai pada akhir Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian seri tentang sholat. Ini yang keempat, berarti yang terakhir, yang keempat pertemuan. Mari kita sama-sama belajar tentang yang keempat ini, bagaimana upaya kita atau cara atau tips. Kalau tips itu banyak kurang pas gitu, agar kita menjadi orang yang senantiasa mendirikan sholat sampai akhir hayat kita, dan juga untuk keluarga dan anak cucu kita semua yang kita cintai. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di awal pertemuan kita sudah bahas bahwa sholat itu adalah asilah, sambungan, yakni hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang yang memiliki hubungan baik dengan Allah pasti dia melakukan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai menyatakan, kebahagiaanku, penyejuk hatiku adalah ketika sholat. Kemudian beliau mengatakan, wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat. Kalau beliau sedang lelah, kemudian beliau sedang banyak pikiran, maka refreshing beliau dengan sholat. Dan sering kita dengar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kalau malam sholat malam kakinya sampai tribun, Bapak Ibu, sampai bengkak-bengkak. Ya. Kalau tadi sholatnya lama atau tidak, Bapak Ibu? Lama. Silakan cek ya, saya beberapa waktu yang lalu melihat sholatnya yang dipimpin oleh Ustadz Abdurrahim bin Samsuri. Beliau mahasiswa Universitas Islam Madinah. Sholat di Pekanbaru tahun ini di Masjid Al-Badr itu kurang lebih campur sama istirahatnya gitu. Kurang lebih sholatnya itu 3 jam kurang 10 menit. Di awal itu beliau mengatakan, silahkan nanti yang mau duduk aja nggak apa-apa. Itu baru mau mulai sudah digituin. 3 jam kurang 10 menit. Padahal beliau Ustadz Abdurrahim Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau, itu buta beliau. Ya. Jadi kalau yang ini ringan. Ya. Jadi kalau kesuwen berarti mungkin ada masalah di hati kita. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sholat itu bagi orang yang beriman itu adalah tempat untuk meminta pertolongan kepada Allah, tempat untuk curhat, tempat untuk mudoroso sama Allah, khususnya ketika kita sujud ya. Dan Allah sendiri langsung berfirman, terakhir kita membahas ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-sholat, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, kalau seorang muslim minta pertolongan sama Allahnya dengan sabar dan sholat. Tetapi ayatnya belum selesai, Allah Ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Tetapi sholat itu ternyata berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk? Ayat yang berikutnya. Nah, dari sini nanti kita insya Allah akan mencari solusi biar sholat kita itu benar bagaimana. Kata Allah, orang yang khusyuk, yang dia tidak merasa berat ketika sholat adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu yang melaksanakan sholat, mendirikan sholat tidak ngerasa abot adalah mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Allah dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Tentu bukan hanya kembali tetapi untuk dihisab, dibales apa yang dilakukan dahulu di dunia. Nah, ini orang yang khusyuk. Berarti permasalahannya kalau kita itu sholatnya belum
belum apa isih abot gitu ya, masih berat. Permasalahannya kita belum apa khusyuk. Kalau ambil dari ayat ini berarti kita ini yakinnya kepada hari kita ketemu sama Allah, dikembalikan kepada Allah, dimintai pertanggungjawaban, itu masih bermasalah. Kalau orang itu sudah sangat yakin dia akan kembali kepada Allah, kalau mati saya yakin semua yakin mati, gitu teman-teman. Karena ini tidak ada yang bisa nolak kalau mati itu. Faktanya orang di dunia itu siapapun mesti mati, bahwa dokter spesialis juga mati. Tetapi yang jadi manusia terbelah itu ketika sudah mati hidup lagi. Ini sesuatu yang paling diantara yang paling ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi berdakwah tentang hari akhir. Kalau dalam surat An-Nazi'at itu Allah Ta'ala berfirman, orang kafir mengatakan idza kunna idzaman nakhirah. Kalau kami sudah jadi tulang belulang, apakah kami akan kembali lagi? Bagi mereka ini aneh, wis mati ya wis. Dan banyak ayat ya, orang kafir itu nggak mau percaya kalau dia akan hidup untuk yang kedua kali. Berarti masalahnya kita harus untuk sholatnya enteng ringan, harus yakin kalau pasti akan kembali kepada Allah, akan dihisab, diperhitungkan semua amalannya. Lah terus permasalahannya piye carane kan gitu Pak, biar rasa itu kuat. Yang pertama tentu ini karena hidayah dari Allah, jelas. Kita bisa sholat pun ini mesti karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin terhadap hari akhir itu karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selama kita hidup, Allah itu memberi petunjuk yang sangat banyak melalui Al-Quran, melalui hadis. Disebutkan tentang kejadian-kejadian hari akhir, tentang bagaimana nanti manusia kalau sudah dibangkitkan lagi. Yang sering kita dengar hadis bahwa nanti ketika seorang itu dibangkitkan, amalan yang pertama dihitung apa nih? Sholat. Maka kita harusnya kalau kita orang yang beriman, perhatian itu Pak, karena yang paling penting dewi sholatnya ternyata yang ditanyakan, maka kita harus perhatian dengan sholat kita. Ya. Dan begitu banyak hadis. Dan di malam hari ini kita akan coba renungi Pak, secara logika saja, bahwa manusia itu hidup tidak hanya di dunia tok. Kita diskusi ya. Saya tanya ke jenengan. Jenengan kira-kira seneng enggak? Seneng atau tidak? Cocok atau tidak? Kalau wong sing ning dunia ini sing perilakunya bejat sama yang perilakunya baik, sok ben hasilnya podo, itu cocok enggak? Antarane maling karo wong amanah itu podo wae, gitu cocok enggak jenengan? Setuju napa mboten? Antarane pejabat yang baik-baik saja amanah dengan pejabat yang korup, wis kuwi padha wae gitu, kira-kira cocok apa mboten jenengan? Enggak kan? Permasalahannya kalau di dunia enten apa mboten? Wong sing elek ning ya aman-aman wae uripe, enten mboten? Saya belum pernah dengar dulu waktu saya SD ya. Waktu saya SD itu ada namanya sangat terkenal, namanya Edi Tansil. Itu koruptor tekan saiki triliunan belum kecekel. Ya. Itu kira-kira adil loh teman-teman. Nah, karena ini masih hidup di dunia, kan jenengan masa koruptor penak men korupsi semua akeh ning di denda sithik, di penjara sithik, arepe bebas meneh. Nah permasalahannya terus kapan oleh balasan kan gitu Pak? Jawabannya apa? Di hari kiamat. Itulah fungsi di antara logika kita. Neng dunia ini wong elek wae iso tetep mulya. Wong apik malah kesio-sio. Enten ngoten Pak. Kula tangan jenengan. Kudune menurut logika, menurut hati perasaan. Peperangan antara Nabi dan para sahabat ini wong saya ngoten Pak.
jelas wong apik Nabi dan para sahabat, musuh wong-wong kafir. Enten apa mboten sahabat Nabi sing dipateni, diilangi irunge, diulangi kupinge, dibedel wetenge, enten mboten Pak? Kudune nek wong apik lah kudune apa? Menang. Tapi kenyataannya di dunia ini ada wong apik ning apa? Kalah. Ya terus oleh balasan apik kapan itu? Nanti di akhirat. Itulah yang harusnya jadi pikiran kita. Hidup kita itu nggak cuma di sini. Jadi kalau kita hidupnya cuma di sini, ya sore puai pengen mangan babi, pangan. Nyawa ngomong itu ayu duduk gone wis icip-icip. Kalau sama aja ngapain harus kita taat? Karena permasalahannya akan beda, nanti akan ada hasil yang kita terima di akhirat. Itu yang harusnya kemudian jadi pikiran kita. Gak aku rawani ngono kuwi sok ben ning akhirat ndak. Nah ini. Wong munduh poin panggawe niku napa mesti mutlak ten donya niki, Pak? Guru sing bolonan seprono sprene gajine ming sak 300.000 wis dipun. Yang lainnya, ya Allah, nyambut gawe dilit, korupsi bebas, munduh wae penggawe ini terus kapan itu? Nanti di akhirat. Nah, yang seperti ini harusnya jadi pemikiran kita. Oh berarti saya sepakat, harus yakin, apalagi dalam hadis, dalam Al-Quran banyak kehidupan di akhirat. Allah Ta'ala di berbagai ayat itu bertanya bahwa jenengan kalau kita mau tambah kuat keyakinan terhadap hari akhir, tidak bisa tidak harus buka ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sering bertanya di dalam Al-Quran. Pertanyaannya kalau diterjemahkan ya, jenengan jawab. Pertanyaannya, apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Sama apa betul? Beda. Artinya melihat itu apa? Orang yang mendunyoki pandangan hidupnya dengan mata terbuka, orang ngasak, nek wong buta ngasak, tablek kabeh. Tadi di surat Isya, awal-awal surat Isya, imam kita baca surat Al-Hasyr ya. Al-Hasyr. Allah Ta'ala berfirman, sebelum ayat yang dibaca imam itu ashabul jannah wa ashabun nar. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak akan sama orang yang menjadi penghuni surga dan penghuni neraka. Sombene mesti beda tempatnya. Ning dunyane kira-kira cara uripe beda lho mboten Pak. Wong nek sok bene bakal ning surga niku cara uripe beda napa mboten kali sing sok ben bakal ning neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama. Tidak samanya kapan? Nanti di akhirat. Tempat mereka beda, di dunia perilaku mereka berbeda. Ngoten nggih. Jadi ini yang pertama, kita harus yakin benar bahwa hidup kita nggak cuma hidup di dunia, pasti akan ada kehidupan berikutnya, dan itu hidup untuk tanggung jawab yang tanggung jawabnya itu sempurna. Ya, bahkan kambing yang dulunya di dunia tidak punya tanduk diseruduk sama kambing yang lainnya, ini kambing juga ya. Kambing aja disuruh bales. Kambing yang dulunya diseruduk di dunia. Kemudian yang kedua, karena ini hidayah dari Allah, maka wajib kita nyuwun sama Allah. Tidak bisa kita ngandalkan otak kita, tidak bisa. Nabi Ibrahim berdoa, ya, doa tentang sholatnya Nabi Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Surat nomor niku. Saya cari dulu ya. Rabbi ij'alni
Surat Ibrahim ya, ayat Surat Ibrahim ayat ke-40. Suratnya nomor 14 ayatnya 40. Pun do hafal apa dereng iki? Dongane. Pun do hafal apa dereng? Pengen ngeten saya pertanyaannya aja pengen hafal apa mboten. Pertanyaane jenengan pengen apa mboten? Suami, istri, sak anak, sak putu, sak buyut, sak turun pitu sampeyan salat kabeh, kumpul kabeh ning surga ngoten pengen apa mboten? Padahal syaratnya itu wong sing dihitung pertama napa? Salate. Padahal wong niku nek ngakon kula takon jenengan sih. Dadi tanya jawab biar enak. Ngakon wong salat niku kira-kira gampang ngoten. Angel ana wong dikon salat iki kaya wong kon nyemplung sumur. Ngakon salat niku lho, iku iso malah gelut kok iki. Sing dikon iki malah maneni iki enten ngoten. Kata ya. Karena memang kita itu tidak bisa, Pak. Yang bisa itu yang membuka itu Allah, yang punya hati, yang menggenggam. Maka dengan nanti saya makanya nggak tanya, pengen apa buatan pertanyaan lo, pengen apa buatan saumah salat kabeh. Nek saumah salat kabeh niku insya Allah tentrem omahe Bapak Ibu. Salah satu jalannya nyuwun sama Allah yang nyekeli atine anak, nyekeli atine bojo, nyekeli atine mertua, nyekeli atine disuwunke sama Allah. Di mana nek dereng hafal, rampe diajari sakniki langsung hafal. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-40 Allah Ta'ala berfirman, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, panjenengan kabulkan doa kula. Saya mau tadi teman-teman. Ini Al-Qur'an Pak teman, wis jelas langsung bisa diamalni, karek diamalni kali diyakini. Rabbij'alni talqin nggih. Sekali nggih. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Artinya ya Allah, panjenengan jadikan kula lan anak turun kula orang yang selalu mendirikan sholat. Panjenengan kabulkan ya Allah penyuwun kula. Ngoten nggih, mugi-mugi ulang panjenengan semuanya diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat tetap sholat. Anak putu kula panjenengan juga tetap sholat sampai buyut. Wis utek gantung siwur napa mulih nika kabeh sholat sebagai penutup. Wong sing ra sholat wae nek pas mati niku pengine disolati to mboten Pak. Nek tak disolati tanggane ngoten kira nesu ngoten. Ngoten nggih. Wong sing ora salat pengine nek mati disolati. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.